Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk ibu-ibu semua yang ada di sini. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Bisa kita mulai, Ibu? Oke. Untuk memulai materi yang mau saya bawakan, alangkah baiknya kita berdoa sebelum memulai materinya. Nah, di sini doa akan dipimpin oleh Ibu Eka. Saya persilakan tempat dan waktunya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya saya pimpin secara agama Islam ya, Bu. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk Bu Eka. Nah, di sini materi yang akan saya bawakan itu ada dua tentang modul ajar. Yang pertama itu ada konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Izinkan saya untuk men-screen-nya, Ibu. Oke, di sini sudah nampak, Bu? Oke, sudah, Bu. Nah, di sini ada modul ajar yang saya jelaskan hanya dua, yaitu konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Nah, untuk konsep modul ajar, di sini ada sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Jadi kita kalau membuat modul ajar itu harus dirancang secara sistematik dan menarik ya Ibu. Nah, di sini ada juga yang namanya komponen. Komponen modul ajar. Komponen modul ajar itu yang pertama ada identitas modul. Nah, ini sama seperti kita mengenal sebelumnya cara membuat RPP ya Ibu. Di situ juga ada identitas modul. Identitas modul itu terdiri dari nama penyusun, institusi, tahun disusunnya. Yang kedua ada jenjang sekolahnya, kelas, dan alokasi waktu. Sama seperti kita membuat RPP. Yang kedua itu ada kompetensi awal. Kompetensi awal itu pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Jadi kita harus mengetahui, membuat pengetahuan dan keterampilan sebelum topik pembelajaran yang kita lakukan. Yang ketiga ada profil pelajar Pancasila atau P3, PPP, profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dalam profil pelajar Pancasila sebelumnya juga ada 3 dimensi ya Bu. Ada 6 dimensi, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Saling berkaitan dan berintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Nah, di dalam pembuatan modul ajar ini, profil pelajar Pancasila itu kan ada 6. Tidak perlu 6-6-nya dicangkupkan. Boleh 1 atau lebih dari 1, tergantung bahan ajar kita. Yang keempat itu ada sarana dan prasarana, itu merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Jadi apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan modul ajar tersebut. Yang kelima itu ada target peserta didik. Nah, peserta didik yang menjadi target yaitu 1, peserta didik reguler, tipikal atau umum, tidak ada kesulitan atau mencerna dan memahami materi. Yang kedua ada peserta didik dengan kesulitan belajar. Yang ketiga ada peserta didik dengan pencapaian tinggi. Nah, kalau pencapaian tinggi ini berarti sudah menggunakan HOTS ya, Bu. Yang keenam ada model pembelajaran. Nah, model apa yang mau kita buat dalam pembuatan modul ajar kita?
Di sini misalnya dengan jarak jauh dalam jaringan atau PJJ daring, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau PJJ luring, boleh daring, luring, atau blended learning. Nah, blended learning ini merupakan campuran ya Bu, campuran antara luring dan daring. Oke, yang kedua, materi yang kedua itu yang saya bahas tentang, untuk yang pertama, tentang konsep modul ajar, ada yang mau ditanyakan? Apa sudah paham Ibu? Udah? Paham, Bu. Oke, bisa saya lanjut ke komponen modul ajar yang Bisa, Bu. Oke, yang pertama itu dalam komponen modul ajar ada tujuan pembelajaran. Nah, di situ tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen. Yang kedua itu ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna yang merupakan informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh. Yang ketiga itu ada pertanyaan tematik. Pertanyaan tematik itu dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu pada peserta didik. Contohnya, apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Di sini. Yang keempat itu ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi 3 tahap, yaitu ada pendahuluan, inti, penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Yang kelima itu ada asesmen. Nah, asesmen ini ada 3, asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, yang kelima itu ada masih asesmen, tapi di sini dia memasukkan profil pelajar Pancasilanya, performanya, dan tes tertulis. Oke, yang keenam itu ada pengayaan dan remedial. Oke. Komponen-komponen dari modul ajar yang pertama juga ada lembar kerja peserta didik atau biasa kita dengar dengan LKS. Yang kedua bahan bacaan guru atau peserta didik. Yang ketiga ada glosarium. Glosarium ini merupakan istilah-istilah di suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan arti. Yang terakhir itu ada daftar pustaka. Jadi inilah yang merupakan komponen modul ajar. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu? Oke, silakan Ibu Suri. Ya. 6 dimensi ini yang pertama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu ada gotong royong. Ketiga keberbinekaan global, mandiri, kritis dan bernalar kreatif dan bernalar kritis. Itu 6 profil pelajar Pancasila ya Bu Suri. Apa sudah ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin materi ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan lagi.